Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Mutani Indayani, biasa dipanggil Bu Mut ya. Ibu di sini di SMP Islam Al-Hayan mengajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN dan juga bahasa Indonesia. Selamat ya kepada kalian yang masih semangat untuk mengikuti MPLS sampai di hari ketiga ini. Oke, di hari ketiga ini Ibu akan menjelaskan tentang tata tertib SMP Islam Al-Hayan, yang mana SMP Islam Al-Hayan ini adalah salah satu mitra prestasi YPI Al-Azhar Jakarta. Oke, sebelumnya kita membahas apa saja tata tertib yang ada di SMP Islam Al-Hayan. Ya tentunya ya kalian pasti tahu apa itu tata tertib, ya kan? Tata tertib itu peraturan yang mengatur suatu anak-anak ya atau orang-orang yang ada di lingkungan tertentu. Misalkan di sekolah ada tata tertib sekolah, di keluarga kalian pasti juga ada kan tata tertib keluarga. Misalkan nggak boleh tidur terlalu malam ya, nggak boleh begadang, nggak boleh main terlalu jauh-jauh dan sebagainya. Itu juga tata tertib walaupun tidak tertulis. Di dalam negara Indonesia juga ada tata tertib yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu yang pokok. Ada juga tata tertib yang lain atau peraturan-peraturan yang lain. Oke, langsung saja ya, kita akan membahas tentang tata tertib yang ada di SMP Islam Al-Hayan. Yang pertama adalah tata tertib kehadiran dan kepulangan. Yang pertama, murid hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat paling lambat jam 7.00. Jadi jam 7 pagi ya, itu gerbang sudah ditutup. Nanti apabila ada yang terlambat hadir, pastinya diberi konsekuen ya, tergantung berapa ya kali dia telat. Yang kedua adalah murid pulang jam 15.30, yaitu setelah melaksanakan sholat asar berjamaah ya. Kita jadi setelah pembelajaran selesai itu sekitar jam 15 atau jam 3 sore, kemudian dilanjutkan piket kelas dan kita sholat asar berjamaah terlebih dahulu sebelum pulang ke rumah masing-masing. Kemudian yang ketiga, murid diizinkan pulang karena sakit atau keperluan keluarga. Ya, apabila kalian sedang mengikuti pembelajaran tetapi belum waktunya pulang, ternyata kalian sakit dan tidak bisa mengikuti pembelajaran, atau kalian ada kepentingan keluarga yang sangat mendesak ya di jam itu juga, maka boleh pulang otomatis dengan izin kepada guru kelas terlebih dahulu, guru wali kelas ataupun guru piket. Yang selanjutnya, murid yang tidak hadir selama 3 hari berturut-turut tanpa keterangan dan tidak bisa dihubungi pihak sekolah, maka akan dikenakan sanksi. Ya, artinya apa? Artinya apabila selama 3 hari berturut-turut ya, misalkan hari Senin, Selasa, Rabu, kalian gak masuk, gak ada surat, gak ada omongan langsung orang tua ke sekolah, juga orang tua kalian tidak bisa ditelepon, tidak bisa dihubungi lewat WA atau apapun, ya kalian akan
kenakan sanksi. Makanya harus ada komunikasi yang mendukung antara kalian dengan orang tua ataupun dengan guru dan sekolah. Yang selanjutnya, murid yang terlambat harus izin kepada guru piket. Oke, jadi tadi kan jam 7.00 itu gerbang sudah ditutup. Nah, apabila kalian terlambat masuk, maka harus izin terlebih dahulu kepada guru piket. Apakah saya boleh masuk ke sekolah, Bu? Apakah saya bisa mengikuti pelajaran, Pak? Dan sebagainya. Kemudian, murid melepaskan sepatu di depan koridor sekolah dan menyimpannya di rak sepatu. Ya, jadi kita buat aturan bahwa murid semuanya harus bisa menjaga kebersihan sekolah. Ya, makanya sepatu harus dilepas sebelum menginjak koridor. Dan selama beraktivitas di lingkungan sekolah, murid wajib menggunakan sandal. Nah, ini setiap murid harus mempunyai sandal masing-masing dan ditinggal di sekolah. Jadi ketika sampai ke sekolah, akan ke koridor, lepas sepatu, simpan sepatunya di rak sepatu dengan rapi tentunya. Kemudian kalian beraktivitas dengan menggunakan sandal, dan saat akan pulang otomatis sandalnya disimpan dengan rapi di rak dan kalian pulang menggunakan sepatu. Otomatis dipakainya juga setelah melewati koridor. Oke, selanjutnya ada tata tertib kegiatan pagi. Ya, jadi di pagi hari sebelum melaksanakan pembelajaran, sebelum kita belajar bersama-sama di kelas ataupun di luar kelas, maka kalian harus melaksanakan sholat duha sebanyak 4 rakaat. Ketentuannya adalah 2 rakaat itu secara berjamaah dan 2 rakaat selanjutnya secara munfarid atau sendiri-sendiri. Nah, sholat berjamaah itu saat sholat duha nanti akan dijadwalkan siapa yang menjadi imam. Ya, jadi yang laki-laki harus bersiap-siap karena laki-laki itu adalah imam. Ya, pemimpin, jadi harus berani. Dan selanjutnya melaksanakan murojaah sesuai dengan kelompok yang ditentukan oleh guru tahfiz. Ya, tentunya nanti kalian akan dikelompok-kelompokkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh guru tahfiz. Ya, jadi kalian harus menghafalkan secara bersama-sama di kelompok kalian itu. Kemudian membaca surah yang sudah dihafalkan kepada guru tahfiz. Ya, kalian setor hafalan nih. Bapak, saya akan setor hafalan surah An-Nasr misalkan, ya. Kemudian kalian setor. Nah, itu kegiatannya sebelum pembelajaran, sebelum belajar di kelas. Oke, selanjutnya tata tertib sebelum pembelajaran. Ya, sebelum pembelajaran pun kalian setelah selesai kegiatan di masjid tadi ya, sholat duha, murojaah dan setoran hafalan, maka dilanjutkan kalian akan belajar di kelas. Tetapi sebelum masuk ke kelas, kalian wajib berbaris di depan kelas atau di koridor kelas dengan rapi. Tentunya dipimpin oleh ketua kelas. Selanjutnya, secara bersama-sama kalian membaca ikrar dan asmaul husna. Ya, kalau asmaul husna ataupun ikrarnya belum hafal, kalian masih boleh contek ya. Kalian masih boleh membaca yang ada di kertas. Tapi wajib dihafalkan ya, secara berangsur-angsur pasti insya Allah hafal kalau setiap hari kalian membaca dengan cermat, dengan khusyuk ya. Selanjutnya, tata tertib saat pembelajaran. Yang pertama, murid memberi salam dan menjawab salam guru. Jadi apabila guru masuk ke kelas dan guru memberi salam, maka kalian wajib
menjawab salam ya, karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Selanjutnya kalian boleh memberikan salam terlebih dahulu kepada guru yang masuk ke kelas. Oke, tata tertib yang selanjutnya adalah murid mengawali proses pembelajaran dengan membaca surah Al-Fatihah dan doa belajar. Yang tentunya saat akan belajar ini, doa ini dipimpin oleh ketua kelas juga ya. Jadi teman-teman, mari sebelum belajar kita awali dengan baca surah Al-Fatihah dan doa belajar. Berdoa dimulai, boleh dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Inggris ya. Nanti kita ajarkan bersama-sama. Selanjutnya murid wajib minta izin kepada guru tentunya ya, kepada guru yang sedang mengajar di kelas apabila akan meninggalkan kelas. Misalkan angkat tangan terlebih dahulu, ibu atau bapak, mohon maaf, mohon izin saya mau ke toilet sebentar ya, atau mau ambil buku di perpustakaan, dan jangan mau izin ke kantin ya. Aduh, bahaya dong ya. Tidak boleh makan saat masih belajar, kecuali nanti ada pelajaran tertentu yang memang gurunya membolehkan untuk makan. Misalkan apa Bu? Misalkan ya kalian belajar prakarya tentang pengolahan, tentang masak-masak, boleh ya apabila gurunya mengizinkan makan bareng-bareng. Selanjutnya murid dilarang makan saat belajar. Nah ini tadi ya. Jadi selama belajar di kelas kalian dilarang untuk makan apapun ya, makan permen, apalagi permen karet, kemudian makan ciki, apalagi makan nasi dan sebagainya. Tapi kalian boleh minum, untuk sekedar minum diperbolehkan. Oke. Selanjutnya tata tertib saat istirahat. Nah istirahat, kalian harus istirahat atau keluar kelas saat bel berbunyi, yaitu istirahat pertama dari jam 9.40 sampai dengan jam 10, dan istirahat kedua setelah jam 12 sampai jam 13 atau jam 1 siang. Nah di istirahat kedua ini kita akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan kultum ya. Kultumnya nanti akan dijadwalkan juga, jadi kalian harus bersiap-siap membuat materi kultum. Selanjutnya setelah kultum, nah biasanya ada tanya jawab terlebih dahulu nih. Jadi yang kultum memberikan pertanyaan kepada yang mendengarkan ya. Jadi kalau nggak mendengarkan ya nggak bisa jawab, jadi harus menyimak. Artinya apa? Kalian harus menghargai siapa yang sedang berbicara, siapapun itu, walaupun teman kalian sendiri ya. Selanjutnya setelah kultum dan tanya jawab sudah selesai, maka kalian boleh istirahat ya, masuk ke kelas kembali jam 1 siang. Selanjutnya murid dilarang berada di dalam kelas saat jam istirahat. Jadi saat istirahat kalian tidak diperbolehkan ya, nggak boleh tuh main-main di dalam kelas, lari-larian apalagi di dalam kelas ya. Makan di dalam kelas tadi tidak boleh walaupun sedang istirahat. Jadi wajib di kantin. Kalian boleh bawa bekal sendiri ya, justru itu sangat efisien dan hemat ya. Lebih bagus bawa bekal sendiri-sendiri. Selanjutnya kalian dilarang untuk keluar area sekolah selama jam sekolah ya. Kalian tidak boleh meninggalkan sekolah, tidak boleh meninggalkan kelas tanpa izin guru terlebih dahulu. Nanti kalian akan dikenakan sanksi. Ya iya jelaslah, karena bolos. Oke, selanjutnya tata tertib saat sholat di sekolah. Ya kalian tadi seperti yang ibu jelaskan di awal, melaksanakan sholat duha 4 rakaat. Selanjutnya sholat Jumat juga berjamaah di sekolah
Dan selanjutnya adalah melaksanakan sholat zuhur. Tadi yang baru saja Ibu jelaskan ya, di jam 12 sholat zuhur. Kemudian sholat asar juga di sekolah sebelum pulang. Dan kalian disunahkan untuk melaksanakan sholat qobliyah dan juga ba'diyah zuhur. Ya, sholat qobliyah dan ba'diyah zuhur ini disunahkan. Karena apa? Karena insya Allah orang-orang yang melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, Masya Allah ya. Senang sekali bukan? Nah, makanya kalian harus bisa melaksanakan sholat ini ya. Apabila ingin mendapatkan pahala maka laksanakan. Apabila tidak pun tidak apa-apa, tidak mendapatkan pahala ataupun tidak mendapatkan dosa. Nah, selanjutnya ketentuan tentang seragam. Ya, ini pasti berbeda dengan sekolah kalian SD atau MI sebelumnya. Maka kalian pasti bertanya-tanya kan, seragamnya di SMP Islam Al-Hayyan itu apa saja sih? Nah, hari Senin itu untuk yang laki-laki maupun yang perempuan itu diwajibkan untuk memakai seragam putih-putih, kemeja putih lengan panjang dan celana panjang ataupun rok panjang putih, dan kalian wajib memakai dasi. Oke, ingat wajib memakai dasi. Dan topi dipakai saat upacara saja. Nah, nanti saat setelah selesai upacara maka kalian diperbolehkan menggantinya dengan peci ya. Tentunya pecinya sudah tahu ya seperti apa. Oke. Nah, untuk atribut atau badge ya, logo dan sebagainya yang ada di saku kalian atau ada di kerudung nanti akan diberikan dari sekolah, termasuk sabuk. Sabuk wajib dipakai setiap hari. Kemudian hari Selasa pakainya putih hijau. Nah, kemeja putih untuk hari Selasa laki-laki boleh pendek. Kemudian pakai celana hijau atau rok hijau dan wajib memakai dasi. Juga sabuk. Oke. Selanjutnya di hari Rabu. Nah, untuk hari Rabu ini adalah pakaian batik atau pakaian identitas sekolah SMP Islam Al-Hayyan. Nah, kalian pakai batik dengan bawahan putih juga ya, celana panjang putih atau rok panjang putih dengan tetap memakai sabuk ya. Tidak pakai topi tidak apa-apa. Topi hanya dipakai hari Senin. Dan untuk hari Rabu juga tidak memakai dasi. Dasi hanya dipakai untuk hari Senin dan juga hari Selasa. Untuk hari Kamis, silakan kalian memakai seragam pramuka lengkap ya. Karena apa? Karena di hari Kamis juga kita akan mengadakan ekskul pramuka. Yeay, siapa yang suka ekskul pramuka? Wah, Ibu harap kalian semua senang dengan kegiatan pramuka ya, karena pramuka ini menyenangkan. Ya, kalian bisa bermain-main, kalian bisa menambah teman, kalian bisa ya berkreasi ya. Pokoknya di kegiatan pramuka itu sangat menyenangkan. Oke, kalian wajib memakai topi ya. Untuk topi yang perempuan itu pakainya topi poni, kemudian untuk laki-laki pakainya topi baret ya. Kemudian pasang peluit dan juga memakai hasduk ya. Oke, seperti di gambar ya. Oke, selanjutnya di hari Jumat. Hari Jumat karena kita melaksanakan sholat Jumat di sekolah, maka silakan yang laki-laki memakai baju koko lengan panjang dan celana panjang putih. Untuk yang perempuan silakan memakai baju tunik dan juga celana ataupun rok panjang putih
ya, boleh celana ataupun boleh rok untuk yang perempuan. Kalau laki-laki nggak boleh rok ya. Ya, oke. Untuk laki-laki juga boleh memakai gamis. Apabila ada yang punya gamis, ibu saya punyanya gamis putih yang panjang. Oh, boleh silakan ya memakai gamis. Yang penting warnanya putih. Dan juga untuk seragam olahraga pastinya dipakai di jam olahraga apabila gurunya mengizinkan untuk praktek olahraga bersama-sama. Dan juga biasanya kita melaksanakan kegiatan hari Jumat pagi itu senam bersama ataupun bersih-bersih bersama ya, kerja bakti bersama. Pokoknya hari Jumat ceria. Nah, nanti selain belajar di kelas kan biasanya kalian jenuh ya. Jadi kita melaksanakan kegiatan yang bareng-bareng tuh dari kelas 7, 8, 9, senam bareng-bareng di lapangan. Wow, pastinya seru ya. Mudah-mudahan kita cepat belajar normal lagi. Ya, amin. Oke, selanjutnya untuk seragam ASPD ya, karena kita bermitra dengan Al-Azhar, maka kita juga ada ASBD atau Al-Azhar Seni Bela Diri, dan kalian akan dilatih langsung oleh pelatih dari Al-Azhar. Nah, seragamnya bagaimana, Bu? Ya, seragamnya merah putih seperti yang digambar. Lalu kita dapatnya dari mana, Bu? Kita dapatkan ya, atau kalian bisa beli dari pelatihnya langsung. Harganya berapa? Ya, nanti harganya bisa Ibu tanyakan dulu kepada pelatihnya ya. Jadi sistem bayarnya bagaimana? Oke, sistem bayarnya jadi setelah kalian mengikuti pembelajaran, kemudian nanti ada pengumuman nih dari pelatih biasanya. Baju sudah siap ya, seragam ASBD sudah siap. Oke, silakan bayar. Yang mau beli ya, sebenarnya sih kalian wajib beli ya, karena apa? Karena nanti agar semuanya seragam dan terlihat lebih rapih dan cantik, bagus. Oke. Dan nanti akan diberitahu langsung biasanya oleh pelatih kapan siap seragam untuk dibeli dan harganya berapa. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Ya, apabila ada salah-salah kata dari ibu pribadi, ibu mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan kita akan bertemu kembali ya, amin. Mudah-mudahan penjelasan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.